Baiklah Penangsang, ketika ayahandamu Pangeran Sekar sedang melaksanakan sholat di tepi sungai, dari belakang muncul seorang yang membawa keris terhunus. Lalu keris itu pun ditusukkan ke punggung Pangeran Sekar, sehingga Pangeran Sekar meninggal dunia, kata Sunan Kudus. Siapakah orang yang membawa keris itu, Bopo Sunan? Tanya Penangsang dengan suara bergetar. Orang itu adalah saudara sepupumu sendiri, Sunan Prawoto, kata Sunan Kudus perlahan. Tapi Sunan Kudus terkejut ketika mendengar suara gemertak dari lincak bambu yang mereka duduki berdua. Ternyata batang bambu yang terletak di sisi paling pinggir hancur diremas oleh jari Penangsang. Sabar Penangsang, kata Sunan Kudus. Hutang pati, nyaur pati. Nyawa Ayahanda harus dibayar oleh nyawa Sunan Prawoto, kata Aryo Penangsang, sambil meraba keris Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya. Sabar Penangsang, jangan bertindak tergesa-gesa, kata gurunya. Keris apakah yang dulu dipakai untuk membunuh Ayahanda, Bopo Sunan? Tanya Penangsang masih dengan suara bergetar. Ayahandamu meninggal karena ditusuk dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober, kata Sunan Kudus. Keris Kiai Setan Kober? Jadi Ayahanda meninggal karena ditusuk oleh kerisku ini? Tanya Penangsang dengan nada tinggi. Ya, jawab gurunya. Bagaimana mungkin keris Kiai Setan Kober saat itu bisa berada di tangan Sunan Prawoto? Tanya Penangsang, yang matanya telah menjadi memerah. Sunan Prawoto telah berbohong, kata gurunya. Kemudian Sunan Kudus pun bercerita tentang kebohongan yang dilakukan oleh Sunan Prawoto terhadap istrinya sehingga berhasil membawa keris Kiai Setan Kober. Arya Penangsang mendengarkan cerita gurunya dengan tangan bergetar dan gigi gemertak. Matanya memancarkan nafsu amarah. Ada dendam kesumat yang memenuhi rongga dadanya, dan Aryo Penangsang pun membutuhkan sebuah penyaluran. Sunan Kudus pun menjadi cemas melihat keadaan muridnya, tapi ia menjadi terkejut ketika Aryo Penangsang berkata dengan suara keras yang didorong oleh hawa nafsu pembalasan dendam. Bopo Sunan, saya mohon pamit, saya akan pulang ke Jipang sekarang, kata Aryo Penangsang. Sabar Penangsang, kau sudah merencanakan akan tidur di sini 3-4 hari, kata gurunya. Itu semua saya batalkan, Bopo Sunan. Tidak jadi. Tapi lain kali saya akan tidur di Pantai Kudus selama sepasar. Tapi sekarang juga saya mohon pamit, Bopo Sunan, kata Adipati Jipang. Tunggulah setelah sholat duhur. Nanti pulangnya setelah kau makan siang Penangsang, kata Sunan Kudus. Tidak Bopo Sunan, saya akan pulang sekarang, kata Aryo Penangsang sambil bangkit berdiri dan berjalan menuju ke kamar untuk mengambil bungkusannya. Sunan Kudus tidak bisa berbuat lain selain mengizinkan Aryo Penangsang pulang sekarang, dan ia pun kemudian berdiri menyusul murid kesayangannya yang bersikeras akan pulang ke Jipang. Setelah mengambil bungkusannya, maka Adipati Jipang itu kemudian turun ke halaman menghampiri kudanya Gagak Rimang. Bopo Sunan, saya pamit pulang sekarang, kata Aryo Penangsang. Ya, hati-hati di jalan Penangsang, kata gurunya, yang cemas melihat muridnya yang telah dipenuhi rasa dendam, rasa marah yang dibalut dengan nafsu untuk membunuh. Aryo Penangsang kemudian menggeser keris Kiai Setan Kober yang dipakainya. Ia mengambil kerisnya yang berada di pinggang belakang kemudian dipindah dan dipakainya di depan di lambung sebelah kiri. Dan kini keris itu pun telah dipakainya dengan cara nyotre. Saat kemudian Aryo Penangsang naik ke punggung kuda hitamnya, kuda jantan yang tegar Gagak Rimang, lalu dijalankannya keluar dari halaman Panti Kudus. Gagak Rimang pun kemudian berlari meninggalkan Panti Kudus menuju dalam Kadipaten Jipang Panolan.
Kemarahan yang membara dalam dada disertai dengan dendam kesumat akibat kematian ayahandanya Pangeran Skarsedo Lepen yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, menyebabkan Arya Penangsang mengambil sebuah keputusan penting. Dendam harus terbalaskan. Ayahanda meninggal karena ditusuk keris Kyai Setan Kober, maka Sunan Prawoto juga harus mati oleh keris Kyai Setan Kober, kata Arya Penangsang di dalam hatinya. Dendam yang memenuhi urat nadinya menyebabkan Adipati Jipang dengan cepat maju gagak rimang, dan kudanya adalah seekor kuda pilihan. Kuda jantan yang tegar itu mampu berlari cepat sekali. Malam nanti aku baru bisa sampai ke dalam Kadipaten Jipang, kata Penangsang sambil terus maju kudanya. Berapa saat kemudian Arya Penangsang pun sadar untuk dapat mencapai Jipang, kudanya membutuhkan air, makanan, serta harus beristirahat. Maka di sepanjang perjalanan, gagak rimang pun telah berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Tengah hari pun telah lama dilalui, dan ketika matahari telah condong ke barat, senja pun telah membayang. Ketika itu Jipang telah berada di depan mata. Bentar lagi hari menjadi gelap, tapi aku akan tetap meneruskan perjalanan menuju Jipang. Yang tinggal selangkah lagi, katanya dalam hati. Gagak rimang yang terlihat lelah tidak dihiraukannya, dipacunya kuda jantan itu terus melaju menuju dalam Kadipaten Jipang. Malam yang gelap telah menyelimuti semua tlatah Kesultanan Demak. Hanya sedikit sinar bulan yang menyinari bumi Jipang, dan pada saat memasuki wayah sepi wong, gagak rimang pun telah memasuki halaman dalam Kadipaten. Seorang prajurit Jipang yang sedang berjaga di pendopo turun ke halaman mendekati Arya Penangsang, lalu minta tali kendali kuda, dan kuda hitam gagak rimang pun kemudian dibawa ke belakang untuk beristirahat. Rangkut pemimpin prajurit Jipang yang sedang duduk di pendopo bersama salah satu pemimpin prajurit yang menjadi murid Patih Metaun, Anjerpati. Keduanya segera berdiri lalu berjalan menyongsong kedatangan sang adipati. Tapi langkahnya terhenti ketika Adipati Jipang berkata kepadanya, "Rangkut, kau panggil Paman Mataun kemari. Suruh dia menghadapku sekarang juga, cepat," kata Arya Penangsang. Rangkut pun segera berlari menuju dalam kepatian, memanggil Patih Metaun untuk segera menghadap sang adipati sekarang juga. Sedangkan Anjerpati telah tiba di depan Arya Penangsang. "Anjerpati, kau bawa bungkusanku ini ke ruang dalam," kata Adipati Jipang. "Baik, Kanjeng Adipati," jawab Anjerpati. Kemudian ia pun membawa bungkusan milik Arya Penangsang. Arya Penangsang segera menuju ke ruang dalam diikuti oleh Anjerpati, dan Penangsang pun melihat di ruang dalam sudah ada adiknya Arya Mataram yang telah mendengar kedatangannya dan telah menyediakan air minum untuknya. Setelah meletakkan bungkusan di ruang dalam, Anjerpati kemudian keluar dari ruang dalam lalu duduk kembali di pendopo. "Minum dulu Kakang Mas," kata Arya Mataram. Arya Penangsang tidak menjawab, tapi diambilnya mangkok gerabah berisi air yang berada di atas meja yang telah disediakan oleh adiknya Arya Mataram. Setelah minum, Arya Penangsang pun melihat keluar pendopo. Rangkut memang pemalas, jalannya seperti siput. Hanya berjalan ke dalam Kadipaten yang jaraknya sepo saja membutuhkan waktu semalam suntuk, kata Arya Penangsang menggeremang. Tak lama kemudian Patih Mataun beserta Rangkut telah tiba di pendopo. Rangkut pun kemudian berhenti lalu duduk di pendopo di sebelah Anjerpati. Patih Mataun memandang muridnya yang baru saja pulang dari berlatih bersama Rangkut di tepi Bengawan Sore. "Anjerpati, kau akan ikut aku ke ruang dalam menemui Kanjeng Adipati?" tanya Patih Mataun pada murid tunggalnya Anjerpati. "Tidak, Ki Patih. Saya di sini saja bersama Ki Rangkut. Bajuku masih basah terkena keringat," jawab Anjerpati. Patih Mataun kemudian berjalan menuju ke ruang dalam menemui Arya Penangsang yang telah menunggunya. "Duduklah di sini, Paman Mataun. Mana Rangkut?"
tanya Arya Penangsang. Rangkut duduk di pendopo Kanjeng Adipati, jawab Patih Metaun. Rangkut, teriak Arya Penangsang. Ut, kata Rangkut terkejut sambil hampir terloncat ketika Adipati Jipang itu memanggilnya. Rangkut pun segera berdiri dan berjalan menuju ke ruang dalam. Memenuhi panggilan sang Adipati, Patih Metaun pun menjadi berdebar-debar. Tidak biasanya Arya Penangsang memanggilnya dengan tergesa-gesa. Kelihatannya Kanjeng Adipati saat ini sedang marah, kata Patih Metaun dalam hati. Jika Rangkut sudah berada di ruang dalam, mereka berempat duduk di tikar. Saat kemudian Adipati Jipang berkata kepada mereka, Arya Mataram, Paman Metaun, dan Ko Rangkut, dengarkan perkataanku, kata Arya Penangsang. Arya Penangsang mandang pada Patih Metaun dan itu telah membuat Patih Metaun yang sudah tua menjadi berdebar-debar. Kalian semua dengarkan. Sekarang aku mau bertanya kepada Paman Metaun, siapakah orang yang telah membunuh ayahanda Pangeran Suryawiyoto? Tanya Arya Penangsang. Patih Metaun terkejut, ia tidak menyangka Arya Penangsang akan bertanya kepadanya tentang kematian ayahandanya, Pangeran Sekar Sedolepen. Untuk saat Patih Metaun terbungkam, ia masih terkejut ketika belum mampu menjawab pertanyaan Adipati Jipang. Paman Metaun, kau orang yang sudah tua. Kau pasti mengetahui peristiwa meninggalnya ayahanda Pangeran Sekar Sedolepen, kata Arya Penangsang. Ya, Kanjeng Adipati. Saya memang mengetahui peristiwa terbunuhnya ayahanda Pangeran Sekar Sedolepen, kata Patih Metaun. Bagus. Siapakah yang telah membunuh ayahanda? Tanya Arya Penangsang dengan nada tinggi. Patih Metaun terdiam, saat kemudian ia pun menjawab pertanyaan sang Adipati. Kanjeng Adipati, yang membunuh Pangeran Suryawiyoto adalah Sultan Demak yang sekarang berada di pesanggrahan Prawoto, Sunan Prawoto, kata Patih Metaun. Bagus. Di mana mereka berdua melakukan perang tanding? Tanya Penangsang. Mereka tidak sedang berperang tanding, Kanjeng Adipati. Pangeran Suryawiyoto ditusuk dari belakang dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober ketika sedang sholat di tepi sungai, kata Patih Metaun. Sunan Prawoto memang pengecut, kata Arya Penangsang dengan suara bergetar. Rangkut, teriak Arya Penangsang. Rangkut pun menggeser duduknya maju ke depan. Rangkut, kau orang Jipang, kau kuangkat menjadi pemimpin prajurit Jipang. Kau lahir di Jipang, kau makan di Jipang sebagai seorang prajurit Jipang. Apa yang akan kau berikan kepada tanah pusakamu Jipang Panolan? Tanya Adipati Jipang dengan nada keras. Denyut nadi Rangkut menjadi semakin kencang. Dengan hati-hati ia menjawab, ya Kanjeng Adipati, saya adalah prajurit Jipang dan saya bersedia mati untuk membela Jipang. Bagus. Kalau sekarang aku perintahkan kepadamu mengerjakan sebuah tugas yang sangat berat, nyawamu yang akan menjadi taruhannya. Apakah kau bersedia, Rangkut? Tanya Arya Penangsang. Bersedia, Kanjeng Adipati, jawab Rangkut dengan tegas. Bagus, kata Arya Penangsang. Rangkut hanya terdiam, ia menunggu perintah dari Adipati Jipang selanjutnya. Kau tahu, Rangkut, ayahanda Pangeran Sekar Sedolepen dibunuh secara pengecut oleh Sunan Prawoto dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober, kata Arya Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, kata Rangkut. Rangkut, kini telah tiba saatnya untuk membalas dendam. Kau bawa keris Kiai Setan Kober, pergilah ke pesanggrahan Prawoto. Hutang partinya Orpati, tugasmu adalah membunuh Sunan Prawoto, kata Arya Penangsang. Rangkut terkejut. Tidak diduganya tugas berat yang diperintahkan oleh Adipati Jipang adalah membunuh Sultan Demak yang tinggal di pesanggrahan Prawoto. Baik Kanjeng Adipati, jawab Rangkut dengan suara bergetar. Dulu Sunan Prawoto membunuh ayahanda Sekar Sedolepen.
menggunakan keris Kyai Setan Kober, kini ia juga akan mati oleh keris yang sama, kata Adipati Jipang. Arya Penangsang kemudian mencabut keris Kyai Setan Kober yang terselip di lambung kirinya. Kemudian ia pun memberikan keris pusaka itu kepada Rangkut, dan dengan kedua tangan yang gemetar, Rangkut pun menerima keris pusaka sifat Kanjel Kadipaten Jipang, Kyai Setan Kober. Jantung Rangkut pun masih terasa berdebar, kedua tangannya yang memegang keris pusaka masih gemetar, dan ia pun terkejut ketika Arya Penangsang berkata, "Kalau kau takut menerima tugas pembunuhan Sunan Prawoto, kau dapat mengembalikan keris itu kepadaku, Rangkut." "Saya tidak takut, Kanjeng. Akan saya bunuh Sunan Prawoto yang pengecut itu dengan keris pusaka ini," kata Rangkut dengan suara yang masih bergetar. "Bagus. Besok pagi berangkatlah ke Pesanggerahan Prawoto bersama 2 orang prajurit Sandi Jipang," kata Arya Penangsang. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata Rangkut. "Setelah dari sini kau bisa mencari 2 orang prajurit Sandi yang akan berangkat bersamamu besok pagi," kata Arya Penangsang. "Ya, Kanjeng Adipati," jawab Rangkut. "Paman Mataun," kata Adipati Jipang. Patih Mataun pun menggeser duduknya maju ke depan. "Aku akan bersihkan diri dan akan beristirahat dulu," kata Arya Penangsang. "Silakan Kanjeng Adipati," kata Patih Mataun. Arya Penangsang pun kemudian bangkit berdiri, lalu berjalan menuju ke Pakiwan, membersihkan dirinya setelah sehari penuh berkuda dari Kudus ke Jipang. Malam itu juga Rangkut segera menghubungi 2 orang prajurit Sandi yang besok pagi akan diajaknya ikut berangkat ke Pesanggerahan Prawoto. "Kita berangkat pagi hari pada saat matahari terbit, supaya kita bisa sampai di Pesanggerahan Prawoto tidak terlalu gelap," kata Rangkut kepada 2 orang prajurit Sandi. "Baik, Ki Rangkut," kata prajurit Sandi itu. Malam yang dingin, suasana sepi menyelimuti dalam Kadipaten Jipang. Hanya suara jengkrik yang terdengar tanpa henti, kadang-kadang diselingi oleh suara kepak sayap kelelawar yang sedang mencari makan di pohon jambu. Ketika dari jauh terdengar sayup-sayup suara kentongan, seorang prajurit Jipang yang bertugas di pendopo bangkit berdiri. Kemudian ia pun memukul kentongan yang terletak di sudut pendopo dengan keras, tapi dengan irama yang lambat. Semakin lama iramanya semakin cepat, kemudian melambat lagi. Setelah itu suara kentongan pun berhenti. "Doro Muluk, sudah tengah malam," kata seorang nenek yang sedang berbaring sambil mendekap cucunya yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, yang rumahnya tidak jauh dari dalam Kadipaten. Ketika kegelapan malam sudah hampir berakhir, suara kokok ayam jantan pun telah terdengar bersautan, diselingi kicau burung yang riang menyambut datangnya pagi. Matahari baru berjarak sejengkal di atas cakrawala sebelah timur, ketika 3 ekor kuda berlari meninggalkan halaman Kadipaten Jipang menuju ke utara. Penunggang kuda yang berlari paling depan salah seorang kepercayaan Arya Penangsang yang menjadi pemimpin prajurit Jipang, Rangkut, sedang mengemban tugas yang berat dari Adipati Jipang, membunuh Sultan Demak di Pesanggerahan Prawoto. Rangkut pun berbesar hati, semangatnya bertambah tinggi. Adipati Jipang telah memberi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas itu. Ia pun juga telah membawa sebuah pusaka sifat Kanjel Kadipaten Jipang, keris Kyai Setan Kober. Dengan menggunakan tangan kanannya, Rangkut meraba lambungnya sebelah kiri dan tangannya pun menyentuh warongko keris yang edap-edapi. Keris yang telah diselipkan di lambung depan lalu ditutupi dengan ujung bajunya. "Ternyata aku diperintahkan untuk membawa keris Kyai Setan Kober, dan tugasku hanya menggores tubuh Sunan Prawoto yang matanya buta itu dengan keris pusaka ini. Cukup dengan sebuah goresan kecil," kata Rangkut dalam hati. Dan ketika tangannya menyentuh warongko keris Kyai Setan Kober, hati Rangkut pun menjadi tenang. Tidak seorang pun yang
masih bisa bertahan hidup apabila tubuhnya telah tergores keris Kiai Setan Kober, meskipun hanya seujung rambut. Desis Rangkut. Angin-angin yang menerpa wajahnya tidak dihiraukannya. Kudanya pun masih tetap berlari, meninggalkan debu-debu yang berterbangan di belakangnya. 2 ekor kuda lainnya dengan 2 orang petugas sandi berada di punggungnya, berurutan berpacu di belakangnya. 3 buah bungkusan tergantung di sisi pelana kuda mereka. Bungkusan yang berisi perbekalan dan keperluan mereka selama menjalankan tugas di Pesanggerahan Prawoto. Beberapa sungai kecil telah dilewati, beberapa bulak yang panjang dengan mudah mereka lampaui. Kini mereka masuki sebuah hutan tipis jauh di sebelah utara Jipang. Meskipun ketiga kuda itu tidak bisa lari kencang di dalam hutan yang tidak begitu lebat, tapi jalan yang sudah terbuka mudahkan ketiga kuda itu untuk terus berjalan menuju arah utara. Ketika matahari hampir berada di puncak langit, mereka bertiga telah jauh meninggalkan hutan di sebelah utara. Dan mereka pun kini telah menempuh lebih dari setengah perjalanan. "Gendon, kita beristirahat di depan, di bawah pohon waru," kata Rangkut pada salah seorang prajurit sandi. "Ya Ki," kata salah seorang dari mereka yang berbadan agak gemuk yang dipanggil Gendon. "Ki Rangkut, kuda-kuda kita perlu minum," kata prajurit sandi yang seorang lagi yang bertubuh agak kurus. "Ya, di dekat pohon waru itu ada sungai kecil yang melintang di jalan. Nanti kuda kita bisa kita beri minum di sana, Ranu," kata Rangkut. "Ya Ki," jawab Ranu. Sambil terus menjalankan kudanya menuju batang pohon waru yang berdaun rindang, 3 orang Jipang itu telah sampai di bawah pohon waru. Lalu mereka pun berhenti dan beristirahat duduk di bawah pohon waru yang tumbuh di pinggir jalan, dan ketika bungkusan yang berisi bekal makanan tidak dibuka, maka Ranu segera mengambil nasi dan sayur kacang panjang, diletakkannya di atas daun pisang. Lalu ia pun segera makannya dengan lahap. "Makanmu banyak sekali, Ranu. Mengapa badanmu tak dapat gemuk?" tanya Gendon yang mengambil daun pisang. Lalu ia pun membuat sebuah pincuk. Ranu tidak menjawab. Ia tidak menghiraukan pertanyaan Gendon. Mulutnya masih penuh berisi nasi. "Kalau Ki Rangkut nanti malam tidak bisa masuk ke kamar Sunan Prawoto, saya bisa membuatkan jalan masuknya. Nanti saya akan menggangsir rumah itu, Ki," kata Gendon sambil tangannya mengambil nasi lagi. "Kok bisa membuat lubang gangsiran, Gendon?" tanya Rangkut. "Bisa, Ki," jawab Gendon malu-malu. "Gangsir itu memang pekerjaan Gendon, Ki," kata Ranu sambil tertawa. "Itu waktu dulu, Ki Rangkut. Dulu sebelum saya menjadi prajurit. Tapi sekarang pekerjaan lama itu sudah saya tinggalkan," kata Gendon. "Di daerah mana saja dulu kau pernah mencuri, Gendon?" tanya Rangkut. "Jauh, Ki. Panjang pantai utara, mulai dari Demak sampai Tuban," kata Gendon. "Gendon, kok bisa membuka pintu yang diselarak kayu dari dalam?" tanya Rangkut. "Kadang-kadang saya bisa, Ki, tapi kadang-kadang juga gagal," kata Gendon. "Kau nanti ikut aku masuk ke ruang dalam. Tugasmu adalah membuka pintu kamar Sunan Prawoto," kata Rangkut. "Baik, Ki," kata Gendon. Mereka bertiga masih melanjutkan makan, menghabiskan bekal yang mereka bawa. Setelah itu mereka pun memberi minum 3 ekor kuda yang kehausan. Tak lama kemudian, setelah mereka beristirahat sejenak, ketiga kuda itu kembali berpacu menuju ke arah utara, ke hutan Prawoto. Matahari memancarkan panasnya sambil perlahan-lahan bergeser ke barat, dan ketika matahari sudah mendekati Cakrawala, mereka pun hampir sampai di pinggir hutan Prawoto. "Kita terus masuk sedikit ke hutan Prawoto," kata Rangkut. Dan ketika senja menjelang, mereka pun telah sampai di hutan Prawoto.
kita cari tempat yang agak terlindung untuk menyimpan kuda-kuda kita, kata Rangkut. Mereka pun kemudian agak masuk sedikit ke dalam hutan Prawoto untuk menyembunyikan ketiga kuda mereka. Setelah mendapatkan sebuah tempat yang terlindung di balik pohon dan gerumbul, maka mereka pun lalu mengikat tali kendali kuda pada sebatang cabang pohon. Setelah itu mereka bertiga kemudian mengganti pakaian yang mereka kenakan dengan pakaian yang berwarna hitam. Setelah memakai pakaian berwarna hitam, Gendon lalu membuka bungkusan miliknya dan mengambil beberapa buah besi berbentuk pipih yang ujungnya seperti pengait.